Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, PBNU memecat Kiai Haji Imaduddin Usman sebagai pengurus LBM. Tinggal kita tunggu tahap berikutnya, memecat Dr. Fakhrul Razi dan para Kabid Dobolowi yang masih bercokol di struktural NU. Hal ini menjadi penting karena diskursus nasab secara keilmuan sudah selesai. Para Kabid Dobolowi tidak bisa membuktikan klaim mereka sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Titik persoalannya ada pada bangunan sosial politik para Kabid Dobolowi. Dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman menjadikan keterbelahan umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama, terpecah menjadi para mukibin pekok yang masih mendewakan para kabib dengan orang-orang yang sudah tercerahkan karena adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman. Keterpecahan ini tentunya jangan sampai mengganggu kinerja NU secara organisatoris, sehingga perlu juga para Kabid Dobolowi dan para mukibinnya, khususnya Dr. Fakhrul Razi, harus dipecat juga dari jajaran struktural NU. Hal ini biar sama-sama clear, NU kembali ke habitatnya sebagai organisasi sosial keagamaan milik pribumi. Para Kabid Dobolowi yang selama ini numpang di NU justru membangun kekuatan tersendiri, bahkan menciptakan rasisme menjadi kabib oriented, terutama bagaimana sepak terjang Lutfi bin Yahya mampu menyedot kekuatan sosial politik keagamaan, seolah-olah Lutfilah pemilik kebenaran tunggal, sehingga masyarakat khususnya di warga Nahdien terlena dengan keasikan, seolah-olah di zona aman akan mendapat syafaat Rasulullah SAW menjadi mukibin pekoknya para kabaib. Padahal ini jauh dari apa yang dicita-citakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang sangat penting sekali menekankan basis ilmu pengetahuan. Dan bukankah para Kabid Dobolowi sudah punya wadah tersendiri, Rabithah Alawiyah? Secara ideologis, para Kabid Dobolowi bukanlah ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana yang dipegangi oleh warga Nahdien. Tradisi di ahlu sunnah wal jamaah selalu berliterasi dan atas dasar Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara para Kabid Dobolowi selalu menebarkan doktrin mengagul-agulkan leluhurnya. Mereka menuntut pelayanan yang lebih karena framing seolah leluhurnya lah para wali, seolah leluhurnya ulama yang top, padahal tidak ada satupun dari kalangan para Kabid Dobolowi yang menjadi imam mujtahid, apalagi memiliki mazhab. Tentunya ini jauh berbeda dengan warga Nahdlatul Ulama yang di dalam pelaksanaan agamanya bermadhab salah satu
dari 4 imam madhab. Mengapa kita memegangi salah satu dari 4 imam madhab? Karena dari keempatnya itulah beliau-beliau para mujtahid yang secara jelas, secara individu mencatat semua hasil ijtihadnya, sehingga kita bisa lacak otentisitasnya serta melacak ijtihad yang beliau-beliau keluarkan berbasis Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentunya keberadaan para kabir Dabalawi yang doktriner, bahkan menyebarkan rasisme, jauh bertolak belakang dari ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan itu bisa di tracking lebih jauh lagi kalau kita melihat ADART daripada Rabithah Alawiyah yang memiliki manhaj mengikuti datuk-datuk mereka yang mereka bangun secara palsu, seperti Faqih Muqaddam yang diagulkan sebagai wali kutub, sebagai mujtahid, tapi mana karya Faqih Muqaddam yang bisa kita lihat? Seperti leluhurnya Ubaid bin yang katanya Sayyid Ahmad bin Isa, tapi tidak ada satupun catatan sejarah yang menuliskan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaid. Ke bawahnya Alwi yang diagul-agulkan sebagai wali kutub. Mana dia punya karya keilmuan, keagamaan, dan mana dia punya murid-murid yang mensejarah. Semuanya fiktif, bangunan khurafat dari para kabib Dabalawi. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.